Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video berikutnya, belajar tentang matematika sistem persamaan linear dua variabel. Ya, coba kita lihat dulu. Nah, jadi di sini akan dibahas ya seperti apa pengertiannya, kemudian B untuk umum, kemudian cara menyelesaikan, D menggunakan metode determinan ya, kemudian diskusi dan tugas, kemudian refleksi dan umpan balik. Jadi silakan nanti disimak dulu cara belajar yang menyenangkan dengan teman-teman sejawat kalian. Oke ya. Nah, pengertian ya, jadi sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLT itu adalah sistem persamaan yang hanya mempunyai tiga variabel, misalnya X, Y, dan Z, atau bisa ditulis variabel lain ya. Dalam bentuk umum ini saya tulis untuk A, B, C, D ya. Bentuk umumnya adalah ini ya. Dari A1X tambah B1Y tambah D1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Jadi nanti pada persamaan linear tiga variabel ada beberapa dua permasalahan yang harus dipahami ya, cara menyelesaikannya ya. Jadi dengan metode campuran atau substitusi, dan dua metode determinan metrik ya. Metode determinan metrik ini saya dulukan ya. Nah, jadi kita misalkan yang di awal tadi bentuk umum ada soal seperti ini, maka dapat diturunkan konsep determinan metrik ya. Nanti di notasinya AX ditambah B. A itu metrik, B juga metrik ya. Jadi misalnya ini dari atas ya, ada persamaan ya, ada persamaan tiga variabel, baru diambil angka-angkanya ya, A1, B1, C1 dan seterusnya, menyusunnya seperti ini. Tadi sebagai A nih, X sebagai A, maka bisa dicari X nya ya, dimana determinan X bagi determinan metrik A ini ya, Y determinan Y dibagi D, Z nya Z dibagi D. Oke ya, silakan ini didiskusikan sama teman-teman sebangku ya, bisa menyelesaikan tiga persamaan variabel ini ya, apakah dengan cara campuran atau substitusi atau metode determinan. Ini sebagai tugas, jadi silakan nanti silakan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Setelah itu hasilnya nanti disimpan di buku kalian, dikasih tanggal ya, kasih tanggalnya dan hari, jadi supaya nanti hasil dari ini diupload di classroom ya. Nah, habis ini nanti saya berikan contoh ya, satu contoh ya, pembahasan soal persamaan linear tiga variabel. Oke, lanjutnya refleksi ini dari hasil pengalaman kalian dari diskusi tadi yang ini. Nah, baru nanti kalian menjawab ini. Nah, nanti kalau kita klik, nah di sini nanti ada pertanyaan. Ini sifatnya pertanyaan ya, bukan menghitung. Oke, lanjutnya nah umpan balik. Nah baru ini ada menghitung, jadi soal pemahaman. Jadi supaya sampai dimana kalian di dalam memahami konsep
sama linear tiga variabel ya. Nanti klik di apa namanya, gambar yang menulis ya. Oke, ini sekilas pembelajaran yang sangat menyenangkan terdapat sistem persamaan linear tiga variabel ya. Baik, sekarang kita dengarkan penyelesaian, berikan contoh bagaimana cara menyelesaikan tiga persamaan. Kita simak secara bersama. Oke. Setelah Anda menyimak video ini dan dipahami, sebagai tugas Anda adalah kerjakan di buku pada presentasi diskusi dan tugas. Contoh soal. Pak Rudi menderita suatu penyakit. Untuk mendukung pengobatan, ia harus memperhitungkan jumlah makanan yang dikonsumsi dari 3 jenis makanan yang harus dikonsumsi. Satu porsi jenis makanan A mengandung 1 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Satu porsi jenis makanan B mengandung 2 gram lemak, 1 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Satu porsi makanan C mengandung 2 gram lemak, 4 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Jika jumlah lemak, karbohidrat, dan protein yang dibutuhkan berturut 15 gram, 24 gram, dan 30 gram, tentukan komposisi porsi sajian makanan A, B, dan C agar kandungan gizi dapat terpenuhi. Ayo kita simak pembahasannya. Oke ya, jadi dari contoh soal tadi bisa pindahkan di slide berikutnya nih ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya kalau soal bentuk cerita. Jadi ini ada porsi ya, A, porsi B, dan porsi C. Oke, kita tandai ya. Jadi 1 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 3 gram protein untuk makanan jenis A. Makanan jenis B itu adalah 2 gram lemak, 1 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Yang porsi C itu nanti 2 gram lemak, 4 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Nah, dari sini akan saya pindah di slide yang ini. Nah ya, harus dimisalkan. Jadi kalau soal cerita harus dimisalkan dulu. Kalau yang di slide sebelumnya itu langsung untuk kesamaan ya. Jadi pemisalannya adalah, nah, mana X itu lemak, kemudian Y karbohidrat, dan Z protein. Yang untuk jenis A 1 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Jenis B seperti itu ya, 2 gram lemak, 1 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Untuk makanan jenis C 2 gram lemak, 4 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Nah, dari sini langsung kita buat suatu persamaan ini ya, 3 variabel ini ya. Jadi 1 gram X ini, kemudian Y 2Y plus Z sama dengan 15 ya, ada keterangan. Jadi yang sebelumnya ada keterangan ya. Kemudian berikutnya 2X ya, yang B ini maksudnya, tambah Y tambah 3Z tambah 24, 2X ditambah 4Y tambah 3Z sama dengan 30 untuk jenis C. Oke, mari kita selesaikan dengan determinan metrik ya. Langkah pertama dinotiskan dulu ya, X sama dengan B ya, supaya berurutan ya. A metrik, dari bentuk metriknya dari atas yang ini. Nah ya, ini sebagai X nya. Nah, ini adalah sebagai konstan tanggal di sini. Ini metriknya. Kemudian ini variabelnya kita hilangkan, kita ambil angkanya saja untuk metrik. Nah, oke. 1 2 1 ya. Perhatikan ya. 1 2 1. Walaupun nanti bentuknya ABC juga gitu, jadi yang diambil angkanya.
kemudian ini 243 213, kemudian Z-nya 243, ini tulisan ketiga, kemudian XY, kemudian konstantanya 15, 24, 30. Kemudian langkah berikutnya kita cari determinan metrik, namanya metrik A. Nah ini maksudnya metrik A ya, maka dicari determinan langkah pertama ini kan, determinan A dari metrik ini ya. Oke, kemudian cara mencarinya selalu tambah 2 kolom, dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, 2 kolom berarti kolom 1, kolom 2 ya, selalu tambah misalnya. Nah ini kan, setelah itu dikalikan, jadi diberi garis diagonal. Nah 1 kali 1 kali 1 maaf 1 kali 1 kali 3 nanti ya, kemudian 2 kali 3 kali 2, 1 kali 2 kali 4, maka hasilnya nah kan ya. Jadi disimak betul, nanti Anda bisa menyelesaikan yang diskusi tadi. 1 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 2 12 tambah 8. Nah setelah itu dikurangi ya, nah ini dikurangi, nah garis-garis dulu, nah, baru dikalikan, tapi yang kesini dikurangi ya, dikurangi ya begini. Jadi dari atas ya 1 kali 2 dan seterusnya. Oke, baru kita selesaikan. Nah itu hasilnya ternyata negatif 3, itu untuk determinan A. Selanjutnya dicari masing-masing variabel ya. Yang kedua determinan X nya, kita menggunakan metrik yang sama tadi ya. Maka untuk yang kolom pertama ini nanti ya diganti dengan yang di sini, jadi nah ini diganti dengan yang di sini sehingga menjadi, nah ini kan, nah kalau mencari metrik determinan X ya, ini. Baru ditambah 2 kolom dari pertama ya, 15, 24, 30, kemudian 2, 1, 4, baru digaris-garis, nah dikalikan maksudnya. Oke, baru hasilnya ini, nah baru digaris lagi ya gitu, dari tengah ini kan dikalikan, itu maksudnya dikurangi, dikalikan dikurangi, nah hasilnya ini ya, maka akan menghasilkan ini 351 dikurangi 534, hasilnya adalah min atau negatif 183. Nah misalkan ya di komputer. Kemudian setelah X kita cari yang langkah ketiga determinan Y. Nah sama tadi langkahnya ya. Kalau yang mencari X yang kolom pertama itu diganti dengan konstanta, baru nanti menggeser di sini ya, ininya geser ke sini, ini muncul lagi, jadi 1, 2 itu muncul sini. Nah ini muncul lagi ya, jadi ini tengah. Oke, nah ini menggeser, tambah kolom, 2 kolom, nah ya tetap sama garis-garis. Nah oke, nah dikalikan silakan. Nah dipahami, jadi supaya nanti hasil diskusinya kalian bisa memahami dan punya pengalaman mengerjakan ya. Kemudian yang kedua, garis-garis kedua yang tengah dikalikan, semua hasilnya dikurangi, hasilnya adalah 272 dikurangi 228, hasilnya adalah negatif 6. Ini untuk yang determinan Y. Yang terakhir determinan Z ya. Nah ingat tadi perhatikan posisinya, yang ini berarti geser lagi,
Nah, set harus diganti kali 15 tadi. Nah, ya, jadi lainnya muncul kembali. 1 2 tetap tadi kan. Nah, ini 2 1 2 4 nah, sama. Ini yang berubah, ditambah 2 kolom. Oke, baru kita garis-garis, dikalikan nantinya 3 bilangan. Nah, kemudian hasil dari kabel tadi dikurangi. Nah, dikalikan lagi yang dari garis tengah. Oke, hasilnya seperti itu. Kemudian ini hasilnya adalah 246 dikurangi 246, hasilnya adalah 0 ya. Berarti ini nanti ada pembagi 0 dibagi ya, maka hasilnya berapa kebutuhan lemak, karbohidrat dan protein, maka didapat X nya 103 183 ini dari determinan X tadi ya. Ini kesimpulannya dibagi determinan A, hasilnya berapa? 61. Berarti kebutuhan makanan seseorang adalah membutuhkan 62 lemak. Oke, kemudian Y nya itu adalah berarti karbohidrat berapa, sama, jadi determinan Y nya adalah min 6 dibagi min 3, hasilnya adalah 2, berarti membutuhkan 2 gram karbohidrat. Untuk proteinnya ini tidak saya kerjakan karena nanti hasilnya adalah 0. Nah, yang set tadi 0 kan, jadi 0 per dikali 4, hasilnya 0, jadi setnya tidak dibutuhkan ya. Jadi yang kedua adalah lemak dan karbohidrat. Oke, makasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.